In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu dianugerahi kesehatan, tetap semangat, dan kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia manggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memenuhi keinginan yang baik tentu saja, beberapa sahabat peradaban kasih yang bertanya dan rindu dengan background buku-buku yang sebelumnya saya pergunakan untuk mempersiapkan renungan ini, maka hari ini background itu saya pergunakan. Saya mempersiapkan renungan ini di meja kerja saya, biasanya di ruang doa, ya, di kapel kecil, ya, bukan kapel, ya, ruang doa. Satu ruangan yang saya tata untuk merayakan Ekaristi, untuk berdoa, dan belakangan ini untuk mempersiapkan renungan harian. Terima kasih atas perhatiannya, ya, merindukan latar belakang rak buku kecil yang ada di belakang meja kerja. Salah satu rak buku yang saya miliki di samping beberapa rak buku lainnya. Ada yang bertanya, di belakang Romo itu buku-buku apa saja? Ya, di belakang saya ini sebagian besar adalah buku-buku tentang lingkungan hidup, tentang bumi, tentang ekologi. Bahkan beberapa buku itu tentang ekoteologi. Itu yang hari-hari ini sedang saya baca dan belajar dari para ahli terkait dengan pengalaman-pengalaman bagaimana merawat lingkungan hidup dalam perspektif teologi, khususnya dalam terang iman Kristiani, dan lebih khusus lagi berdasarkan ensiklik Laudato Si,
suatu ensiklik yang lebih dari sekadar hukum, undang-undang, dan peraturan, melainkan sebagai suatu ajaran yang secara resmi disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada semua orang tanpa diskriminasi apapun agama dan kepercayaan kita. Itulah latar belakang rak buku kecil yang ada di belakang meja kerja. Nah, mari kita sekarang masuk pada permenungan kita. Yesus memilih 12 murid yang disebut rasul. Teks ini kita baca dalam konteks pesta Santo Simon dan Santo Yudas, dua martir yang dalam sejarah gereja dicatat mewartakan Injil sampai di Persia kuno pada masa itu. Sekarang dikenal dengan nama Iran modern, Iran yang sekarang ini. Jadi Santo Simon dan Santo Yudas itu mewartakan Injil sampai di daerah itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari peristiwa iman hari ini, saya ingin memusatkan permenungan kita pada momen khusus bagaimana Yesus memanggil para muridnya, yakni 12 murid yang disebut rasul. Panggilan itu ditujukan secara personal, secara pribadi. Dan Santo Lukas menggambarkan dengan sangat bagus, Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan memilih 12 murid itu. Semalam-malaman Yesus berdoa. Sahabat peradaban kasih ekologis, saya ingin juga menghubungkan peristiwa panggilan ini pada hari ini, orang-orang muda, kita semua yang berjiwa muda, secara kebangsaan, mengenang Hari Sumpah Pemuda. Kita bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Momen kenangan ini sangat indah bagi kita, bukan untuk mengembangkan sikap anarkis dan destruktif, tetapi justru sikap yang konstruktif dan penuh dengan semangat nasionalisme yang benar dalam persatuan. Dan disitulah sumpah diserukan oleh orang-orang muda pada masa itu sebagai generasi-generasi yang dengan berani menyerukan perspektif persatuan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu bumi yang dianugerahkan kepada kita, yakni Ibu Pertiwi Nusantara. Sama seperti Yesus memanggil para muridnya, khususnya Simon dan Yudas, dalam keberagaman mereka dengan masing-masing keunikan dan identitas yang khas, berbeda, tetapi dipersatukan di dalam tugas perutusan yang sama, yakni mewartakan kabar sukacita. Hal yang sama sebetulnya bisa kita hayati sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang yang berjiwa muda. Dalam keberagaman kita, kita diajak untuk dalam kesatuan mengembangkan kehidupan bersama yang rukun dan damai, untuk keadilan, untuk perdamaian, bahkan untuk kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Maka saya mengajak orang-orang muda pada hari ini, di Hari Sumpah Pemuda, mari apapun agama dan kepercayaan kita menghayati semangat persatuan yang diwariskan oleh para leluhur dan pendiri bangsa ini yang telah menyerukan satu tanah air Indonesia, satu nusa dan bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, dan satu tujuan membuat bangsa ini maju
di tengah-tengah berbagai macam gerusan gelombang arus zaman yang bisa saja memecah belah, memporak-porandakan kerukunan dan persatuan serta persaudaraan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama maju di dalam iman, harapan, dan cinta. Apapun agama dan kepercayaan kita, kita disatukan oleh satu Ibu Pertiwi yang harus kita jaga, kita rawat bersama. Sebentar lagi dalam konteks internasional, dalam konteks global, akan dimulai KTT, konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh PBB. Para pemimpin dunia berkumpul untuk membicarakan keprihatinan besar yang selama ini belum bisa dipecahkan, belum bisa diatasi, yakni mengatasi krisis iklim. Krisis iklim hanyalah salah satu dari sekian banyak krisis yang menimpa bumi pertiwi kita. Krisis yang dalam kerangka besar disebut krisis ekologi. Semua, apapun agama dan kepercayaan kita, dipanggil untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Pilihan itu tidak bisa menjadi pilihan yang sekadar fakultatif, opsional, tetapi menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, di Hari Sumpah Pemuda tahun 2021, ketika pandemi masih menjadi perjuangan kita untuk kita atasi juga, mari kita orang-orang muda bersumpah untuk merawat satu bumi, Ibu Pertiwi, dan secara khusus Ibu Pertiwi tanah air Republik Indonesia. Mari dalam kesempatan yang indah ini kita saling mendoakan untuk maju di dalam komitmen itu. Secara khusus bagi sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang beragama Katolik, juga sahabat-sahabat dari gereja-gereja lain, bahkan dari agama-agama lain. Mari kita satukan hati kita untuk maju bersama, merawat bumi, bersumpah merawat bumi, rumah kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam